Selamat datang di negeri mahakarya kuliner di mana setiap ham, atau bacon yang diawetkan, dibuat seperti karya seni sejati. Kelezatan ini menonjol karena aromanya yang kaya, rasa gurih yang menggoda, dan tekstur yang meleleh di mulut. Banyak yang takjub dengan nilai ekonomi besar yang dibawanya. Pada tahun 2024 daging ham olahan premium dapat dijual hingga $3.000 Amerika Serikat, sementara produksi global mencapai puluhan juta unit setiap tahunnya. Sekarang mari kita mengungkap perjalanan menarik berabad-abad, di balik terciptanya harta karun kuliner yang luar biasa ini. Daging babi Iberico diproduksi di peternakan modern dengan sistem tertutup. Tempat babi dibesarkan dengan protokol ketat yang menjamin kesejahteraan hewan, dan ketertelusuran penuh. Ras ini berasal dari semenanjung Liberia, dan terkenal karena kemampuannya mengembangkan lemak intramuskular, memberikan daging tekstur lembut dan rasa yang unik. Babi dipantau secara teratur melalui blow chip, dan hidup di lingkungan alam semi-liar, dengan wilayah penggembalaan luas yang kaya akan vegetasi. Babi-babi tersebut hidup di lingkungan semi-liar, yang dikenal sebagai dehisa ekosistem hutan, padang rumput alami tempat mereka berkeliaran bebas, dan mencari makan yang kaya akan biji pohon ek, dan herba liar yang memberikan kontribusi besar, terhadap kualitas daging yang luar biasa. Ekosistem alami ini mencakup luas sekitar 7,4 juta hektar di wilayah barat daya Spanyol dan Portugal. Setiap hari, babi Iberico bebas berkeliaran mencari makanan dari biji pohon ek yang jatuh, dan sumber air alami. Daging ham Iberico merupakan bagian babi yang paling berharga, diawetkan dengan garam, dan dikeringkan dengan udara secara alami selama beberapa tahun, untuk mengembangkan rasa yang kaya dan tekstur yang halus, dan lemak khas yang mudah meleleh di mulut. Persiapan ham Iberico di Jerman dimulai dengan hati-hati, memisahkan kaki belakang, memangkas lemak berlebih, lalu mengawetkannya dengan garam laut murni, yang berfungsi sebagai bumbu penyedap dan bahan pengawet, serta pengering alami. Ham diawetkan selama kurang lebih 2 minggu di ruangan dingin, yang suhunya dijaga di bawah 3 derajat Celcius, dan kelembapannya tetap di atas 90%, sehingga garam dapat meresap secara merata, tanpa mengeringkan permukaan. Daging ham digantung terbalik selama kurang lebih 90 hari, selama itu kelembaban udara akan berkurang secara bertahap, dan suhu akan naik secara perlahan, sehingga daging bisa bernapas dan rasa akan semakin nikmat. Tahap selanjutnya adalah ruang pengeringan paksa, di mana suhunya tetap stabil sekitar 10 derajat Celcius selama 3 bulan, untuk mengeringkan ham dan menstabilkan strukturnya. Seluruh proses ini tidak hanya memastikan kealamian pengawetan, tetapi juga menciptakan tekstur yang kuat, aroma yang dalam, dan warna khas daging ham premium yang diawetkan. Hanya ham yang memenuhi standar kualitas ketat, yang diberi merek dengan segel bercak panas langsung pada permukaan daging. Tanda resmi ini dengan jelas menunjukkan asal tanggal produksi, dan produsen bersertifikat, yang berfungsi sebagai jaminan keaslian, dan keterlacakan untuk setiap bagian. Daging ham yang sudah memenuhi syarat dicuci bersih dengan air dingin bertekanan tinggi, membersihkan sisa garam, lemak berlebih, dan debu yang terkumpul selama proses penuaan. Pengrajin terampil kemudian melanjutkan untuk memisahkan tulang dari daging ham secara manual, atau dengan alat semi-otomatis, menjaga struktur daging dengan hati-hati, dan memastikan lemak marmer yang halus tetap utuh. Daging ham sekarang menyerupai karya besar yang sudah jadi, siap untuk tahap akhir, yaitu pengemasan vakum. Setiap bagian ditempatkan dengan hati-hati dalam kantong transparan, dan semua udara dikeluarkan untuk mempertahankan rasa penuhnya. Untuk lini produk, irisan ham ditekan perlahan ke dalam cetakan, untuk menciptakan bentuk yang seragam, sehingga mesin dapat memotongnya menjadi irisan tipis dan rata. Setelah daging ham dibentuk, daging tersebut didinginkan sedikit untuk meningkatkan kekencangannya, sehingga mesin pengiris industri yang dilengkapi dengan pisau yang sangat tajam, dapat memotong irisan yang sangat tipis hingga tipis 0,5 mm, tanpa robek atau hancur. Baki-baki ini kemudian ditempatkan ke dalam mesin penyegel vakum, di mana semua udara dihilangkan, menciptakan lapisan transparan yang membungkus erat setiap irisan daging. Produk akhir adalah kemasan tipis dan berkilau, irisan jamon yang seragam sempurna,
menarik secara visual dan secara ahli diawetkan dalam kesegaran. Sosis yang diawetkan dengan garam, juga merupakan salah satu makanan lezat yang paling banyak dicari di pasaran, terkenal karena rasanya yang kuat, tekstur yang kokoh dan keterampilan pembuatannya. Sosis ini seringkali disimpan selama berminggu-minggu, atau bahkan berbulan-bulan. Campuran daging giling halus dibumbui dengan campuran khusus, seringkali termasuk bawang putih, merica, cabai, anggur, atau rempah-rempah, dan kemudian didinginkan selama beberapa jam agar rasanya menyatu, dan campuran tersebut membentuk massa yang kohesif. Campuran tersebut kemudian dimasukkan oleh mesin pengisi berkapasitas tinggi ke dalam selongsong sosis alami atau sintetis untuk membentuk berbagai bentuk dan ukuran. Pilihan bahan pelapis baik alami atau sintetis tidak hanya mempengaruhi penampilan, tetapi juga tekstur rasa dan waktu pengeringan. Sosis ini kemudian diasapi dalam ruang pengeringan tertutup, di mana panas lembut dan asap kayu aromatik mensterilkan, dan memberikan rasa khas pada sosis. Terakhir, sosisnya divakum atau disiram gas untuk pengawetan, siap untuk mencapai rak dengan warna cerah dan aroma khas yang tak tertahankan. Bayangkan bangun tidur, dan mendapati ladang Anda yang dulu subur kini hancur, parit yang dalam, tanaman yang hancur, dan tanah yang terbalik seperti medan perang. Bagi ribuan petani di seluruh dunia, mimpi buruk ini nyata. Pelakunya babi hutan, populasi mereka telah meledak, menyebabkan kerugian pertanian senilai lebih dari 2 miliar dolar per tahunnya. Jadi bagaimana kita sampai pada titik ini, dan apa yang dilakukan untuk melawannya? Mari kita lihat lebih dekat. Babi liar sekarang menjadi salah satu spesies invasif yang paling merusak di Amerika Serikat. Dulu pada tahun 1990, jumlah mereka hanya sekitar 2 juta, namun saat ini jumlah tersebut telah melonjak hingga hampir 9 juta, tersebar di sedikitnya 39 negara bagian. Dan ini bukan hanya masalah Amerika Serikat, negara-negara seperti Australia, Jerman, dan Spanyol juga berhadapan dengan kekacauan yang disebabkan oleh hewan-hewan yang sangat mudah beradaptasi ini. Namun di Amerika Serikat reproduksi mereka yang cepat, dan keberadaan mereka yang luas membuat mereka sangat sulit dikendalikan. Dengan moncongnya yang kuat, babi hutan mengais-ngais tanah seperti bajak hidup, menghancurkan lahan pertanian, merusak akar tanaman asli, dan meninggalkan jejak erosi dan kerusakan ekologi. Untuk menjebak mereka, petani tidak mengandalkan keberuntungan, mereka menggunakan perangkap yang dirancang secara cermat, dan dibuat dengan mempertimbangkan pengalaman dan strategi. Banyak dari perangkat ini dipasangkan dengan kamera jejak, atau sistem pemantauan jarak jauh, yang mungkin memungkinkan petani untuk mengawasi tanpa mengganggu lokasi. Salah satu perangkat yang paling umum digunakan adalah perangkap sangkar. Gerbang jatuh ini adalah kandang logam kuat, yang diberi umpan makanan yang sangat menarik, seperti jagung fermentasi, ubi jalar, biji-bijian yang buat nalar babi hutan tidak bisa melawan. Di dalam plat, penekan diletakkan di tanah. Ketika seekor babi hutan menginjaknya, gerbang akan tertutup rapat di belakang mereka dalam sekejap. Perangkap ini harus dibuat kuat dan tinggi, minimal 5 kaki tingginya untuk mencegah penggerek meloncat keluar. Dindingnya terbuat dari panel baja padat, karena babi hutan sangat lincah dan dapat menembus bahan tipis dengan mudah jika perangkapnya tidak cukup kuat. Di beberapa wilayah, tim satwa liar dan petani juga menggunakan perangkat jaring ini, dirancang untuk jatuh dengan cepat dari atas atau patah dari samping, menjebak hewan sebelum mereka sempat bereaksi. Mereka seringkali berkamuflase di rumput tinggi atau bersembunyi di sepanjang jalur makan yang dipicu oleh sensor gerak, atau kendali jarak jauh. Meskipun tidak seumur perangkap sangkar, jaring ringan dapat digunakan kembali, dan sangat efektif bila digunakan secara hati-hati terutama untuk menangkap babi yang bergerak cepat. Setelah hewan liar berhasil ditangkap, penanganan yang cepat dan manusiawi sangatlah penting. Sebagian besar dimatikan di lokasi dengan menggunakan senjata api untuk mencegah pelarian, dan meminimalkan penderitaan. Di banyak negara bagian, melepaskan babi hutan yang terperangkap sangat dilarang, karena hal itu beresiko menyebarkan penyakit, dan menyebabkan kerusakan lingkungan yang lebih parah. Jika dagingnya dianggap aman, bangkainya dapat diolah menjadi makanan. Jika tidak,
sampah tersebut dibuang dengan benar untuk menghindari kontaminasi, dan menjaga tanah tetap aman. Babi liar di alam liar juga menunjukkan perilaku yang sangat menawan, dan kebiasaan yang menawan yang memperlihatkan sisi lembut. Sifat mereka liar, sangat mudah beradaptasi, tumbuh subur di berbagai medan dan iklim, dari hutan lebat dan rawa, hingga padang rumput dan bahkan daerah kering. Mereka tampaknya menemukan cara untuk bertahan hidup dan berkembang. Kemampuan mereka untuk bereproduksi dengan cepat, merupakan alasan utama pertumbuhan populasi mereka yang eksklusif. Babi hutan mulai kawin pada umur 6 bulan, betina dapat melahirkan beberapa anak setiap tahun, dengan setiap kelahiran rata-rata berisi 4 hingga 6 anak babi, dan setelah anak-anak babi lahir, induk babi menunjukkan naluri keibuan yang kuat. Mereka membuat sarang dari rumput dan dedaunan, biasanya tersembunyi di semak belukar yang lebat. Induk babi tetap berada di dekatnya, melindungi anak-anaknya dengan ganas, membimbing mereka saat mereka belajar mencari makan, dan menghindari predator. Anak-anak babi hutan memiliki beberapa ciri khas sejak lahir. Bulu mereka ditandai dengan garis-garis berwarna coklat dan krem, yang berfungsi sebagai kamuflase di hutan. Dari segi kepribadian, mereka ingin tahu, energi dan cepat belajar, sifat-sifat yang membantu mereka beradaptasi cepat terhadap lingkungannya. Seperti banyak hewan liar, babi menemukan kegembiraan dalam kenyamanan kecil di alam. Lihat saja yang ini, menggeliat seolah-olah telah menemukan penggaruk punggung terbaik di dunia. Itulah cara mereka menghilangkan rasa gatal atau pengusir parasit yang mengganggu. Mandi lumpur dan tempat minum juga merupakan bagian penting dari rutinitas harian babi hutan. Berguling-guling di lumpur membantu mengatur suhu tubuh mereka, melindungi kulit mereka dari sengatan matahari, dan mengusir serangga. Peternakan babi hutan berkembang pesat terutama di Texas dan Amerika Serikat bagian selatan, yang mana daging babi hutan sangat diminati dengan lebih dari 250 peternakan berlisensi. Beberapa di antaranya membesarkan ratusan babi, dengan makanan berupa biji-bijian, umbi-umbian, buah-buahan, dan bahkan makanan ternak berupa padang rumput, mengubah hama liar ini menjadi hasil bumi yang berharga. Sekarang mari kita